akhirnya waktu itu kita ngobrol gitu kan mereka lagi cari distributor ke Indonesia. Akhirnya kita duduk, kita ngobrol, akhirnya kita bawa Innovation Sofa ke Indonesia. Jadi awalnya tuh memang karena lagi hunting. Karena kebutuhan juga. Iya. Dan love at first sight dengan konsep-konsep tersebut. Waktu kita bawa sofa itu, saya sama suami itu keliling ke beberapa desainer tunjukin mereka. Dia bilang, wow, ini memang nggak ada di Indonesia. Maksudnya konsep kayak begitu tuh nggak ada gitu. Jadi memang karena itu aja sih, karena hunting gitu. Iya, kadang-kadang tuh banyak banget ya kejadian tuh gara-gara kebutuhan dulu gitu loh. Sampai akhirnya dibawa semua tuh produk. Diajak bisnis bareng lah. Iya. Dari mau beli padahal. Iya, dari awalnya cuma mau beli doang. Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial. 2 loh Mir, bukan 1 ya. Beliau adalah founder dari Hugge, yaitu Mbak Feni Teresia dan Mbak Natalia. Yeay. Biasanya lihat kamera sini. Jangan salah kamera. Kamera buat kami berdua. Oke. Jadi, nah ini yang perlu di disclaimer di awal ya, bahwa Mbak Feni dan Mbak Natalia ini adalah partner kita Mir, ya kan? Iya, yang mensupport kita. Betul. Di Benda Desain Hub. Jadi DOT ini, nah ini perlu gue jelasin. DOT itu adalah sebenarnya dot podcast ini karena kita connecting the dot gitu. Nah kita kenapa bikin mengkonekkan orang ini adalah di Benda Desain Hub. Nah Benda Desain Hub ini partnernya banyak banget. Salah satunya adalah kedua tamu kita pagi ini. Yeay. Terima kasih sudah mensupport Benda Desain Hub. Sama-sama. Oke, mungkin aku mau nanya dulu sih tentang Hugge ya. Mungkin teman-teman juga dipikir namanya pasti HUGE gitu kan. Nah, ini boleh dijelasin tulisannya gimana? Dan apa sih? Hugge itu apa Hugge sih? itu apa sih? Nah, silakan Mbak Natalia dulu deh. Iya, kalau Hugge sendiri ejaannya itu Hotel Yankee Golf Eco. Kok bukan Hugge ya? Hige harusnya tulisan. Iya, tulisannya Hige, tapi bacanya Hugge. Kenapa tuh? Itu dari bahasa Denmark. Danish ya. Yang artinya something yang comfort, something yang cozy. Nggak harus selalu fancy kan untuk kita bisa menikmati ya. Jadi itu bisa berupa makanan, bisa berupa ambience, bisa berupa tempat, sesuatu yang membuat kita nyaman yang penting. Tuh kata kuncinya nyaman ya. Nyaman, comfy. Iya kan, ada interior banget tuh. Iya, kata enggak juga sih, perasaan tuh juga. Nggak harus interior ya. Memang. Benar. Feeling. Nah, itu mulai tahun berapa sih adanya? Aku tuh takut salah baca lagi. Hugge. Nah, itu sejak tahun berapa? 2015 kita mulai berdiri, Pak. Berarti Itu di Indonesianya atau di Denmarknya? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi Hugge ini memang brand yang diusung oleh Mbak Feni dan Mbak Natalia. Iya. Tapi apa itu? Hugge itu sendiri itu apa? Company apa atau apa gitu? Mungkin pemirsa pengen tahu. Boleh dijelasin. Oke, saya bantu jelasin. Iya. Jadi awalnya Hugge berdiri itu sebenarnya karena kita ada bawa satu sofa konsep dari Denmark. Nama sofanya itu Innovation. Jadi itu awalnya sofa gitu ya? Benar. Jadi kita waktu itu as a sole distributor bawain produk Denmark. Produk Denmark itu multifunction sofa namanya Innovation. Nah,
waktu masuk ke Indonesia kita kan butuh showroom, kita butuh wadah gitu kan untuk mengusung dia punya distributor, dia punya produk. Nah kita bingung waktu itu apa ya konsep desain seperti konsep showroom seperti apa yang kita mau bawa. Nah karena dari Denmark sendiri mereka itu mementingkan feeling comfort, feeling family, feeling like home lah konsepnya. Nah akhirnya kita keluar lah dengan nama itu Hugge. Oh jadi Hugge tuh maksudnya namanya itu emang udah ada di sana kan? Iya, itu actually it's idiom ya kayaknya, suatu yang mereka sering sebut-sebut Hugge feelings like home. Nah, jadi kita menggunakan nama itu as a showroomnya kita gitu, bawa innovation sofa. Awalnya itu sebenarnya namanya innovation karena kita kan mengusung brandnya innovation living ini. Cuma seiring berjalannya waktu banyak permintaan kan Pak untuk produk-produk lain seperti lampu, desainer, terus ada artwork juga. Akhirnya saya bilang kan kayaknya kita nggak bisa pakai nama innovation karena ini kan trademark. Jadi mendingan kita bikin kayak satu rumah yang membawai banyak brand. Nah karena produk kita yang pertama ini dari Denmark, jadi kita pakai nama Denmark aja ya. Dan waktu itu saya merasa Hugge itu nama yang unik gitu loh. Terus kok konsepnya juga pas. Itu sesuatu yang nyaman. Kan produk kita nih bukan produk yang fancy ya Bu bentuknya. Jadi wah ini kayaknya cocok. Ya udah kita pakai nama Hugge aja gitu. Dan produk-produk di Hugge itu mostly dari Denmark. Enggak sih Pak, sekarang udah enggak. Innovationnya aja yang dari Denmark. Untuk yang lain-lainnya mostly kebanyakan Indonesia. Oh iya. Jadi mereka sendiri tuh udah kolaborasi sebenarnya. Iya, kan di dalam semangatnya sama dong. Konsepnya sama konsepnya. Nah ini sih ngomong-ngomong kolaborasi, ini mungkin pertanyaan yang agak jauh. Berdua ini teman, sahabat kah atau musuh atau saingan zaman waktu kuliah atau gimana tuh? Kita ini kayak yin sama yang Mbak. Oh gitu ya. Saya sama Fanny ini bertolak belakang. Iya. Kita saling melengkapi. Iya. Bisa cocok. Curcol. Kalau Fanny dia ini lebih banyak di finance. Kalau saya lebih banyak memang di sama orang finance tuh emang feel comfort ya. Aman secara keuangan aja dulu gitu ya. Kalau saya ngomongnya to the point. Iya dong. Dan biasanya memang harus begitu, harus berbeda gitu loh. Kalau sama-sama interest terhadap finansial, ininya nggak akan jalan kan. Iya, kaki kiri sama kanan kan beda Pak. Tapi jalannya beriringan. Ketemunya di mana? Nah, menemukan orang finance yang handal itu di mana tuh? Soalnya gini, bisnis relationship itu kan nggak gampang ya. Kadang tuh kita pengen partneran sama itu, tapi ternyata nggak ada chemistry gitu ya kan. Nah, ini gimana ceritanya? Ngobrol di kafe kah atau awalnya nggak sengaja teman dari kecil? Enggak Bu, kita dikenalin sama teman di satu organisasi. Kebetulan kita di organisasi yang sama, tapi kita nggak kenal. Terus dikenalin sama satu teman. Akhirnya dia bilang, kan kamu di bidang interior ini juga ada. Akhirnya pas ketemu kok nyambung ya. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Iya. Dan kedua-duanya ini dari Surabaya. Orang Surabaya. Iya. Kalau saya memang lahir sama besar di Surabaya. Kalau Fanny dari Sumatera ya. Papa mama dari orang Sumatera, tapi saya lahir dan besar di Surabaya. Udah sejiwa ya. Surabaya. Surabaya. Iya ya. Ini akhirnya benang merahnya adalah Surabaya ya. Meskipun dia cuma ini doang. Numpang lahir ya? Enggak ya. Bladi ya. Oh, daerah Surabaya. Justru dia yang real Surabaya ya kayaknya. Nah, sejak ketemu dan berinisiasi untuk bikin Hugge tadi ya, berarti itu kan sekarang mungkin udah 6 tahunan ya, kurang lebih ya. Lebih dong, 7 tahun ya. Nah, dalam 7 tahun perjalanan gitu ya membuat Hugge ini gitu. Nah, boleh nggak di spill ya? Beratnya di mana sih kalau membuat usaha gitu ya? Apalagi ini karena kan produk juga
berkualitas gitu ya, dan dari seleranya juga selera Denmark gitu ya. Dengan market di Indonesia itu kayak gimana tuh? Ada nggak tantangannya atau sesuatu yang berat mungkin, atau malah ternyata gampang gitu? Amin. boleh, kalau gampang. boleh dong kita Ternyata di-spill kayak, gitu ya. kayak kacang gitu. Amin. Kayaknya kalau pasti awal-awal ya kita bangun bisnis itu pasti ada kesulitan. Apalagi waktu Tough, itu waktu itu pertama kali pas masukin innovation, konsep desain dari sofa tersebut belum banyak di Indonesia. Belum lazim ya, belum populer ya. Belum populer gitu kan. Apa Jadi, maksudnya sofa karena sofa bed atau karena kenyamanannya atau multifunctionnya itu? Multifunctionnya, dari kita ngomong garis desainnya, karena kan garis desainnya juga waktu itu simple, tegas, terus dia kebanyakan ya kita ngomong orang-orang kalau punya identik ngomong sofa bed kesannya kayak murahan. Nah, padahal waktu kita masukin itu kita introduce this is not just a sofa bed. Itu lebih karena kayak multifunction. Jadi mereka itu bisa berubah fungsi. Banyak sih ya waktu itu kita kasih video tutorial. Dia berubah fungsi kayak gimana? Bisa jadi island sitting, duduk depan belakang, bisa jadi L sitting. Bisa kamu mau bentuk U, bentuk L, bentuk apa. Jadi everything it's actually bisa dikonsepkan. Nah, waktu itu untuk menjelaskan itu juga agak susah gitu kan. Customer kan langsung oke, sofa bed ya, kembali lagi sofa bed ya. Padahal enggak gitu, just more than that gitu. Nah, waktu cuman jelasin kita ngomong waktu awal-awal mengedukasi itu memang susah. Terus udah kita bawa nih ya, misalkan style ini gitu kan. Ntar kalau kita kasih katalog, ada juga lagi permintaannya yang datang minta yang ini. Jadi kadang-kadang mengakomodasi semua permintaan itu menyulitkan, ya kan. Akhirnya ya makanya itu kita berkembang, nggak cuma akhirnya bawa sofa, kita berkembang dari kita provide table, coffee table, carpets, lighting. Itu juga kita menemukan challenge-nya. Apa yang udah kita siapkan ready stock, ternyata yang diminta yang berbeda. Jadi challenge-nya ada aja selalu. Ini ngomong-ngomong inden atau stok atau gimana? Stok ya? Bisa order juga, bisa. Kalau order itu berapa lama sih? Biar sekalian tahu. Kalau saya sih lebih ngomong 3 bulan ya, karena untuk produksinya sendiri sih nggak lama. Sebenarnya untuk produksi itu sekitar sekitar 15 hari kalau lagi nggak padat gitu kan, sampai 1 bulan itu untuk produksi. Tapi kan kita problemnya di shipping. Nah di shipping kita juga di Indonesia ini ada yang namanya clearance juga ya kan, mesti makan waktu. Jadi aku ngomong sama customer safety-nya 3 bulan. Cuman 3 bulan ya. 3 bulan ya, nggak lama lah ya. Nggak terlalu lama sih Bu. Kalau boleh nambahin yang tadi pertanyaan tadi, sebenarnya sih yang nomor 1 sih harga sih Bu. Karena tantangannya itu di harga gitu ya. Iya juga, itu juga. Kayaknya pasti awal-awal agak kaget harganya, terus dia membandingkannya dengan sofa yang fancy. Gitu. Iya. Maksudnya yang kelihatannya kayak kelihatan mahal langsung gitu ya. klasik, terus yang moda-moda dari leather dengan banyak button seperti itu. Jadi ini kok simple tapi harganya segitu ya. Nah, itu Iya, kebayang sih soalnya zaman 2015-an ya. Berarti udah hampir berapa ya, 8 tahun yang lalu ya, itu kan masih kalau sofa bagus tuh yang puffy, yang oversize kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang sofa kalau sofa bed itu kan kayak simple banget ya, sofa bed tapi kok mahal sih gitu ya. Tapi perjalanannya waktu pasti kan generasi itu berubah ya. Apalagi sekarang kan udah banyak anak-anak muda yang sukses juga, pasti seleranya beda banget sama bapak ibunya gitu kali ya. Betul. Nah itu emang bener ya, kerasa nggak market itu bahwa sekarang mungkin demandnya jadi lebih tinggi karena memang generasi ya ada perubahan apa gimana? Itu benar banget Pak. Karena di market sendiri juga saya ngerasain yang Pak Ren bilang tadi. Jadi waktu yang generasi muda-muda ini balik dan mereka lihat produk kita tuh mereka appreciate banget. Walaupun stylenya simple tapi dia bilang cocok banget ya sama. Iya. Terus awal-awalnya kan mereka pikir kayak
sofa bed kan kayak cocoknya kan rumah yang kecil ya. Ternyata kita juga punya yang big size, jadi bisa untuk extended seating, malahan untuk buat island gitu. Itu juga mulai akhirnya generasi yang atas juga lebih appreciate Pak, karena ternyata bisa dibuat tempat ruang keluarga yang grand ya. Soalnya kan orang tua itu kadang-kadang tuh denger anak. Ya kan? Iya. Ya biasanya juga karena kalau aku lihat ya ini kan produk Eropa lah kita bisa bilang ya. Dan sebenarnya kan tempat tinggal di Eropa itu kan juga nggak terlalu besar-besar ya sebenarnya kan. Lebih ke compact. Makanya multifunction. Ini nih cocok memang di tempat yang memang compact. Ya biasanya compact. Tapi ternyata kalau di padu-padankan tadi bisa di tempat yang grand juga ya gitu kan ya. Dan mungkin itu mindset yang generasi yang lama gitu yang melihat bahwa ya kursi itu harus yang gede, yang empuk, yang besar gitu ya. Kalau ini kayak kurang bagus, cocok di ruang tamu kita yang grand ini gitu ya. Makanya katanya kita lebih banyak berhubungan dengan desainer ya, karena sebenarnya desainer yang nangkep mengkonsep itu bagaimana mereka bisa place those certain sofa bentuknya itu di dalam ruangan yang lebih lebar gitu. Berarti komunikasinya lebih lumayan banyak dengan desainer atau betul, gitu ya. Soalnya kan memang desainer yang bisa mengeducate klien, ya kan? Karena desainer tuh nggak jualan ibaratnya gitu. Iya benar. Kalau dari distributor atau dari pemilik ini juga ini pasti biar dibeli kan. Padahal kalau di kita enggak, ini memang paling cocok gitu ya. Nah ini mungkin kalau aku sebagai arsitek belum pernah ya kita berkolaborasi selain di sini ya di dalam proyek. Kalau Mira sendiri pernah dengan Hugo ini? Kita tuh udah sering ketemu ngobrol gitu ya. Iya. Dulu tuh bukan di sofanya ya kerjasamanya ya Natali ya. Betul Bu. Ada di hal lain lah. Gitu. Kita ngeri. Gue nggak boleh tahu gitu. tapi maksudnya relationship itu tuh nggak putus gitu loh ya. Jadi terus di maintain terus kalau misalnya Natali tuh tahu gue ke Surabaya di kontak mampir dong kayak gitu loh. Jadi nggak putus sampai di situ kayak gitu. Berarti tadi kalau misalnya kayak Hugo tempatnya itu sendiri ya di Jakarta atau di Surabaya? Tempatnya showroomnya Hugo ada di Surabaya. Di Surabaya ya. Iya. Berarti kalau di Jakarta di sini ya. Iya. Ini dong. Teman-teman kalau teman di Jakarta yang pengen lihat produk dari Innovation dari Hugo yang lain bisa mampir ke Benda Design Hub karena ini kayak banyak banget nih sebenarnya produk-produk yang dari Hugo ya. Iya, cantik-cantik dan maksudnya tuh fungsional banget gitu loh, bukan cuman sekedar cantik gitu. Dan menurutku memang ya itu tadi ya produknya itu sangat modern ya sehingga tidak terlihat bahwa ini tuh membawa bisa dipakai di area yang modern klasik nyambung. Di area yang mungkin lebih ke minimalis modern juga masih tetap nyambung gitu ya. Nah itu yang agak mengejutkan dari produk innovation sebenarnya Pak. Karena waktu orang-orang kalau lihat katalog atau lihat langsung ke sofanya kan bilangnya wah ini cocoknya kayak buatnya rumah yang modern ya, minimalis kayak gitu-gitu. Nah waktu itu kita nggak sengaja dapat project di Malang Mbak, di area Kota Lama, yang mana itu rumah model Belanda. Jadi rumahnya kolonial banget dan dia bangun ulang sesuai dengan bangunan sebelumnya. Jadi semua elemen juga disamain dengan rumah sebelumnya. Nah, waktu kita masukin sofa kita di sana, itu ternyata ngeblend cocok banget. Gitu ya. Betul, Bu. Tapi ya gini, pertama kali ya Natali kasih lihat aku produk-produk Hugo itu di katalog gitu. Mungkin gini ya, makanya kita desainer itu harus ngelihat produknya, iya kan? Di gambar itu beda banget dengan aslinya. Di gambar tuh kayak kecil, kayak ringkih gitu kan. Waktu itu kan sempat ngomong sama Natali, ini kok kayak ringkih sih gitu. Too simple gitu kan ya. Tapi ternyata pas datang, oh enggak gitu loh. It's quite big ternyata. Iya. Iya kalau dilihat dari katalog memang kayak ringan gitu ringan. Padahal kalau coba
teman-teman datang sini duduk sini pasti nggak pengen berdiri. Ya, kayak salah satu sofa gitu kan, yang ada di sini juga. Itu kalau dia dari katalog, kelihatannya simple. Iya. Tapi kalau udah didatengin, dudukannya itu lebar banget, dalam gitu kan. Memang waktu beberapa klien gitu kan datang, dia bilang, aduh, kok dalam banget ya? Aku bilang, ya well, this is European size, memang begitu. European size yang 2 seater kesannya kayak 3 seater. Iya, benar. Sofa yang depan kita ini bisa berempat, berlima ya kalau kadang itu. Iya kan kita foto-foto kadang-kadang tuh. Apalagi kalau sandarannya direbahin Pak, bisa bolak-balik. Jadi memang teman-teman kalau misalnya pengen tahu ya datang ke sini atau pas teman-teman di Surabaya bisa datang ke showroomnya di jalan apa ya? Di mana di Surabaya? Patua 1A. Oh itu namanya Jalan Patua. Ya. Fanny itu tadi sempat cerita, mungkin bisa di-share ke audiens gitu loh. Maksudnya apa sih yang kenapa sih kepikiran gitu loh mau menjalankan bisnis ini? Soalnya menarik banget soalnya kayak gitu. Iya kan? Iya. Awalnya sih sebenarnya karena bantuin suami. Jadi suami. Bantuin suami. Catet. Istri tuh emang bantuin suami mulu. Suami penolong deh. Jadi kebetulan suami arsitek interior. Dan saya bukan orang arsitek interior, tapi aku menyukai dunia itu gitu kan. Jadi waktu itu sering bantuin dia untuk cari sofa, ya kan. Awal-awal sebelum cari sofa itu awal-awal dia sering bikin. Karena dia sering bikin kan, sering bikin dengan perajin. Tapi dengan berjalannya waktu mesti aja ada kesulitan-kesulitan. Ntar customer bilang, iya kurang empuk. Ntar ada yang customer bilang keempukan. Ada yang customer yang bilang, kurang pirnya. Ada yang customer nggak suka pirnya. Jadi kita jadi confused. Berawal dari confused. Terus akhirnya kita bilang gini, nggak bisa deh, nggak usah bikin. Mendingan kita cari barang jadi. Jadi sering hunting tuh sama dia barang jadi klien langsung suruh nyoba, cocok, oke, baru beli ya kan. Nah akhirnya kita sering ke pameran, kita sampai ke pameran di luar negeri. Akhirnya waktu itu kita jatuh cinta. Waktu itu love at first sight, benar-benar love at first sight dengan innovation. Karena suami juga lihat kok nggak ada ya sofa kayak gini di Indonesia gitu kan. Iya kenapa kok nggak ada gitu. Kita jadi kayak kalau andai kata ada yang orang yang bisa bawa gitu kan, kita nggak perlu sampai jauh-jauh cari gitu ya. Nah akhirnya waktu itu kita ngobrol gitu kan mereka lagi cari distributor ke Indonesia. Akhirnya kita duduk, kita ngobrol, akhirnya kita bawa innovation sofa ke Indonesia. Jadi awalnya tuh memang karena lagi hunting. Karena kebutuhan juga. Iya. Dan love at first sight dengan konsep-konsep tersebut. Waktu kita bawa sofa itu, saya sama suami itu keliling ke beberapa desainer tunjukin mereka. Dia bilang, wow, ini memang nggak ada di Indonesia. Maksudnya konsep kayak begitu tuh nggak ada gitu. Jadi memang ya karena itu aja sih, karena hunting gitu. Iya kadang-kadang tuh banyak banget ya kejadian tuh gara-gara kebutuhan dulu gitu loh. Sampai akhirnya dibawa semua tuh produk. Diajak bisnis bareng lah. Iya. Dari mau beli padahal. Iya, dari awalnya cuma mau beli doang. Iya. Jadi di Huga itu selain innovation sekarang ada beberapa brand lain gitu ya, yang mostly adalah lokal juga ya. Nah, bisa disebutin. Iya, ada berapa brand sih yang ada di situ di Huga itu? Selain innovation dari desain sofa, kita punya ini lampu desainer Ong Chun Kwang. Kita juga ada ini natural fiber carpet yang bahan-bahannya ada yang dari wooden blocks, ada dari seagrass. Terus kita ada artwork juga, sketsa. Kerjasama dengan siapa tuh? Dengan Pak Darman sketcher sama Pak El Kabing sketcher juga yang sudah jadi pembicara di sketcher internasional. Iya. Kita juga ada beberapa lukisan. Jadi nggak semua yang disentuh saja ya, tapi dilihat juga. Jadi, jangan salah, dia juga bukan disentuh dan dilihat, dibau. Iya. Benar. Ceritain dong. Kita juga ada aromaterapi mereka juga, Pak. Gitu. Jadi semuanya boleh dibilang kita tuh pengen punya tempat yang bisa one stop shopping untuk interior gitu. Jadi semua indera dirangsang tuh. Bu, coba tolong kata-katanya.
gitu lagi kalau kesana mampir. Mampir ya. Mampir ya dirangsang. Iya. Taminya juga dirangsang. Iya. Kan? di showroom ada kopi. Terus kita kalau ada tamu dari luar kota, kita biasanya ini ada makanan khas Surabaya, nasi Madura. Iya. Ya ampun. Yuk kita ke Kapan Surabaya. Ada beberapa proyek, kebetulan Vira ada proyek Surabaya, aku juga kita janjian deh Kita ya, kita janjian mampir. ya. Asik, bener ya Pak? Iya dong. Bener. Ngomong-ngomong tadi ya ada aromaterapi division. Gue tuh lagi seneng-senengnya juga sama aromaterapi ya, Mir ya. Gue mau nanya dong aromaterapinya tuh ada wangi apa aja karena gue lagi seneng banget sama bau lemongrass sama iya. spearmint. Itu Itu sama. selalu gue campur ya sebelum tidur dan tuh asli tidurnya enak Nyenyak banget ya tidur sampai lo ya. pagi. Iya. Kalau gitu mesti nyoba Ada ya? hotel di Surabaya. Hotel Bumi. Oh, Bumi. Ya, Hotel Bumi kalau masuk bau lemongrass. Iya, kan? iya. Signature-nya dia. Signature-nya dia banget. Jadi itu mah yang pertama kali buat aku jatuh cinta sama baunya lemongrass ya di Hotel Di situ Bumi. ya. Pantesan mungkin gue karena pernah ke Gara sana di ya. situ, terus lu jadi fall in love, Iya. ya kan? Tapi bener ya interior itu nggak cuma dipegang, Iya. dibau Dicium. karena itulah sebenarnya konsep tadi comfort nyaman itu ketika semua panca indera itu benar-benar Compact. dan Iya. semuanya tuh kayak merasa dibuat Bayangin ya. nyaman itu ya. Bayangin lo ya, lo masuk ruangannya tuh keren ya, semuanya serba bagus gitu ya, tapi baunya tuh nggak enak gitu loh, lo pasti jengkel. Gitu ya. Jadi yang membuat orang juga nggak ini. Makanya orang bilang gue cerewet tuh gara-gara itu. Bukan gue yang ngomong ya. Justru kayak customer itu kalau bisa Google kalau bisa mengakomodir Mira gitu ya, desainer seperti Mira, gua rasa sih ini adalah cerminan juga para customer yang ada ya kan, biasanya mereka pengen ini pengen itu, banyak lah maunya gitu kan. Iya. Biasanya ibu-ibu sih ya. Jangan salah langsung dia ngomong. apapun ya. Tapi biasanya kan gitu ya, yang membuat kenyamanan secara visual. Bapak-bapak kadang cuek juga sih sebenarnya. Tapi yang kalau udah disediain nama istrinya biasanya, nah yang kayak gini nih gitu. Tapi nggak tahu apa yang dia mau, benar nggak? Iya. Justru harus ibunya yang menyiapkan gitu kan? Nggak, kadang-kadang Nggak gue juga ya? nggak juga. Kadang-kadang soalnya gue tuh banyak juga klien cowoknya yang justru berperan penting gitu Gitu loh. ya? Istrinya yang ngikut dia aja. Nggak kebayangan loh? Ya, enggak sih, Enggak karena ya? memang klien gue sebenarnya banyak kan ibu-ibu. Kalau Mira kebanyakan bapak-bapak. I think that's opposite attraction. Itu dia dibilang tadi yin and yang ya. Seperti juga ini kita berdua juga berbeda gitu. Berbeda dua kutub, tapi itu kadang bikin langgeng ya Iya, dalam langgeng dan berbisnis. seru, Pak. Iya, kalau sama kayak Marahan kaca. rukun. Kita bahkan nggak tahu deh kapan marahan, kapan rukunnya. Saking blend tiap harinya Iya. sama. Tipis ya Pak. Tipis banget tuh antara marah sama rukun yang mana. Biasa lah, kita punya beda pendapat, beda pemikiran, kan dua orang yang berbeda. Iya. Kan? Iya. Justru itu yang bikin sebenarnya makin maju ya, makin ke depan. Saling gitu. ngisi Pak. Benar. Iya. Apa yang saya nggak punya, Fanny yang ngisi. Betul. Demikian juga sebaliknya. Nah dari Google sendiri nih rencana di tahun 2023 yang sudah udah mau dilaksanain. udah selesai atau bahkan akan mau dicapai di 2024, ada nggak, boleh di spill ke kita? Ada sih. Pasti ada. Ayo dong, Pasti ada. Desainer pengen tahu. Sebenarnya tahun 2023 ini kita juga sendiri sudah quite actually extended ya. Jadi awalnya memang kita bikin konsep showroom itu kan feels like home, comfort. Tapi dengan berjalannya waktu market itu demand something else. Nah, demand something else, mereka minta certain light. Mereka minta lampu ini. Nah, awalnya kita cuma bantuin nih beberapa klien. Oke, aku bisa titip lah intinya, katanya dia bilang oke bantu beliin gitu kan ya. Karena kebetulan kita udah biasa ngimport, jadi kan quite easy, knows how to do it lah ya. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu kita mikir, kok kita terus yang maksudnya cuma bantuin gini, kenapa nggak kita jualan? Bener tuh. Saya very ini
nggak salah. Finance-nya jalan. Nggak salah partner. Orang yang itu Nah, because he's idealis. Iya. Dia sama klien itu very detail, very idealis. Kalau saya, aku memang idealis, tapi at the end of the day pastilah aku ngomong itu, at the end of the day kita we have to make money, ya kan? Nah waktu itu aku bilang, yuk kalau gitu, kebetulan ada partner lain juga, dia bilang, ayo kita datengin. Akhirnya kita buka lagi another showroom dengan totally different concept. Jadi kalau misalkan dulu Hugo itu fokusnya adalah kayak comfort, and di showroom yang another showroom itu fokusnya benar-benar decorative lighting. Oh jadi beda tempatnya atau gimana? Kita dijadikan beda level aja sama tempat, tapi jadi totally different concept. Kita level 1, level 2 sama level 3. Level 3-nya totally different gitu. Jadi di gedung yang sama, cuma untuk yang decorative lighting beda lantai. Iya. Dan hopefully lah ya kita ngomong, kalau misalkan kita ngomong apa planningnya tahun 2024, ya udah pasti kita ngomong kita kembali ke konsep awal, di mana kita berharap apa yang kita sediakan itu bisa memenuhi kebutuhan daripada desainer. Jadi kayak dulu kan saya maksudnya bantuin suami juga hunting produk, karena capek gitu loh. Kalau kita ada satu tempat yang bisa provide, maksudnya nggak usah pergi jauh-jauh, bisa bantu apa ini, ya kan? Jadi ya kita berharap kita bisa akomodir semua. Iya. Dan ini info yang penting sebenarnya ya buat teman-teman, kan kadang juga ada desainer dari Jakarta ya, yang mungkin banyak juga akhirnya punya proyek di Surabaya gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot nyarinya di Jakarta, ternyata di Surabaya sendiri ada gitu kan ya. Dan benar. Iya kan. Kayak lo kan ini ibu ini kan proyek di Surabaya berantakan ya. Tiap minggu loh gue ditinggal di Surabaya, luar biasa. tapi benar ya, di Surabaya itu mungkin kalau ngelihat secara culture, secara ini, misalnya Jakarta itu udah banyak lah spot-spot yang kita bisa jadiin referensi lah gitu ya, desainer tuh kan lihat ini bagus gitu. Gue ngelihat Surabaya itu harus hunting sendiri sampai mengetahui tempat yang memang harus kita cari itu ada di sini gitu. Bener-bener lo harus punya referensi yang kuat kalau punya project di Surabaya itu, dan punya jejaring yang bagus, network yang bagus, sehingga info itu seperti tadi itu akan langsung nyampe ke lo gitu. Dan lo nggak perlu repot-repot nyari sampai ke Denmark. Bener nggak? Ternyata di Surabaya ada. Satu lagi sebenarnya, kenapa gue ngomong kayak gini? Gue punya temen. Ini jadi dulu sama-sama kita di Jerman. Jadi dia salah satu, jadi kalau pernah tahu tas ya yang kemarin gue bilang itu awal mulanya di Surabaya, tau nggak lo? Masa? Jadi distributor utamanya itu ada di Surabaya, bukan Jakarta even. Jadi makanya gue bilang Surabaya luar biasa sih. Sampai di Jakarta kagak ada barangnya, lo harus ke Singapura dan harus ke Jerman atau ke Swiss langsung. Padahal di Surabaya ada showroomnya. Enggak. Dan orang Surabaya itu sering itu pergi berarti. Iya kan? Lo tau dong istilah crazy di Surabaya, nggak ada obatnya, apotek tutup. Tapi benar, barang-barang yang berkualitas sebenarnya di Surabaya itu banyak selama lo tahu dan network yang kuat untuk gitu. Soalnya itu kan niche banget ya. It's totally true sih. Iya kan. Dan mungkin itu juga kenapa ini showroomnya bukan di mall ya, berarti di tempat sendiri gitu kan. Tuh kalau orang nggak tahu ya kan, karena orang taunya di mall ya banyak kan, dan di mall juga belum tentu menemukan itu ya. Di mall di Surabaya tuh ya fashion ya. Rencana di Jakarta selain di bidang desain, tapi ada rencana nggak untuk membuat Hugo showroom atau lighting showroom tadi di Jakarta? Hopefully sih Pak. Gitu ya? Iya, untuk rencana jangka panjang. Iya. Karena terus terang sih produknya itu lebih cocok di karya-karya gue ya. Gue langsung melihatnya tuh match gitu loh, dan thank you. Iya, karena juga kalau dilihat dari warnanya ya lo bilang ini warnanya lo banget keren, yang tidak berwarna. Maksudnya warna-warnanya yang lebih soalnya kan memang kalau sofa kita biasanya milihnya warnanya netral. Iya kan? Biar nggak bosan. Balik lagi ke desain Skandinavia ini apa, Denmark ya? Iya. Ada pilihan misalnya nanti ke depan mungkin
nggak harus Skandinavian misalnya. Ketika tren ini kan bergulir ya. Dulu soalnya ada masa di mana desain itu Scandinavian style, Scandinavian style ya kan. Tapi kan nggak mungkin dalam waktu 10 tahun ada terus kita kan ini terus antisipasinya ya. Untuk antisipasi itu sendiri dari Hugo sendiri ada. Kalau so far yang innovation kan kita untuk sofa hanya satu brand ini, innovation ini. Nah, si innovation ini tiap tahun mereka ngeluarin koleksi yang baru. Dan saya lihat trennya itu dia juga mulai ngikutin pasar, Pak. Jadi gitu kayak dia mulai kayak ada Italiannya, kakinya yang langsing dari metal, terus armrestnya yang kecil, seperti itu. Jadi dia juga ngikutin sih. Di info-info dong. Jadi innovation itu sebenarnya memang base-nya itu Danish, memang Denmark. Tapi they have around, if I'm not wrong, waktu tahun 2015 itu they have 17 designer. 17 designer waktu itu 2015 itu around the world. So they have Japanese designer. They have American designer, they have Chinese designer. Itu yang mengusung mereka sebenarnya desainer mereka tuh jadi gini. Aku yang desain sofa ini. Mereka tuh bawa sesuatu itu sih ya, mereka bawa jati dirinya mereka ke dalam sofa tersebut. Jadi waktu itu saya sempat ada beberapa klien gitu kan, aku mau ke arah American style. Itu memang ada certain sofa yang di showroom memang mengusung bahwa American style-nya ada sedikit, tapi tetap simple gitu. Terus ada yang Japanese designer waktu itu juga ada sofanya yang mereka, kalau saya lihat dia memang kayak Japanese style gitu, maksudnya simple gitu kan, pakai kayu-kayu, terus garisnya tegas. Dengan berjalannya waktu saya percaya, maksudnya kita udah pegang innovation juga udah quite long time ya, maksudnya dari tahun ke tahun saya lihat style desainnya mereka tuh selalu up to date. Jadi dia tuh misalnya gini, A for innovation, B for innovation, maksudnya A, B itu nama desainernya kali ya. Benar. Jadi desain. Jadi tapi ada nggak yang dari awal mereka mereka buka perusahaan ini? Itu awal tahun berapa sih innovation tuh? Aslinya 1971 awalnya ya Pak. Itu dia desainnya tuh awalnya bean bag. Yes. Itu bean bag. Awalnya 71. Iya. Terus dia berkembang, mulai start multifunctional sofa itu tahun 1989. Nah, mulai dari situ inovasinya terus sampai sekarang. Yes. Jadi memang mereka itu dasarnya itu basicnya tuh nggak berhenti ya dalam mendesain ya. That's why they call it innovation. Iya. Itu motonya mereka. Mereka nggak cuma nama doang innovation, tapi itu yang mereka lakukan. Iya. Produknya itu mencerminkan apa ya? Apa yang namanya tadi sebutkan. Iya. Nice. Ini kayaknya kalau kita ngobrol panjang lebar nggak kelar-kelar ya. Karena memang harus dirasain sih. Iya, harus dicoba. Harus dicoba, jadi teman-teman silahkan datang ke benda di sana sekali lagi karena kita punya 2 sofa yang cantik dari Hugo. Innovation ya ini ya. Iya. Dan lighting juga dari sister company-nya juga ya. Sister company kita tadi belum tahu ya apa namanya. Iya, Ium Living. Ium Living itu spesialis untuk lighting berarti. Decorative lighting. Oh iya. Ium Living. Iya. Ada mungkin misalnya website atau IG yang bisa teman-teman lihat produk-produk dari ini. Boleh di-spill namanya. Ium Living. Ium tuh tulisannya ini biasanya beda-beda lagi. Kalau gue bilang IUM bukan ya? Kan. Tulisannya bagaimana itu? IOOM. Ium. Iya. Ium Living. Ini khusus yang lighting. Khusus yang dekoratif lighting. Jadi teman-teman kalau sekarang bisa langsung di follow untuk referensi dan mungkin di project-project teman-teman desainer di sini bisa di follow Ium Living. Ium.living. Kalau untuk yang lihat innovationnya tadi, Hugo ada sendiri ada IG-nya juga. Iya. Apa tuh kalau boleh di-spill? hugeliving.end. HYGGE. Yes, living. Dot IND. Oke. Ini This ya. is our second Instagram. Oke. Yang pertama di take down Bu.
Oke. Udah ribuan followernya. Udah. Mari kita ramaikan teman-teman, jangan lupa boleh di follow. Ini ngomongnya Hugge Living ya. Iya. Tapi tulisannya adalah HYGGELIVING.IND. Jadi Hugge Living .ind, silakan di follow. Itu adalah produk-produk dari Innovation ya, yang dibawa dari sama selain sofa kali ya, selain furniture sofa. Semua. Yang tadi termasuk ada lukisan atau itu ada semua di sana ya. Solid Wood Furniture juga. Oke, silakan di follow teman-teman. Kita bikin jadi followernya 2000-an lagi. 2000-an lagi ya. Sip. Thank you. Mira, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan obrolan pagi ini? Palingan gini, yang paling menyenangkan bagi desainer itu sebenarnya update sih, ya Update. kan? Update. Kadang-kadang tuh kita kan putus kontak gitu, jadi kita nggak ya mana yang paling sering kontak kita aja kan kita ke update, ya kan? Gitu ya? Iya. Jadi memang apa namanya, kita tuh butuh kadang-kadang produk yang baru datang seperti apa, ya kan, model gitu ya. jadi kita juga inget terus gitu loh. Karena ya biasanya klien juga pengen barang-barang yang paling up to date Iya, yang belum ada di tempat lain. Yang belum gitu. ada di rumah orang lain gitu. Harus ada di rumah saya kan, biasa gitu ya. Iya, ego. Berarti informasi kayak gitu kita butuhin ya, Mir ya. Iya. Jadi mungkin juga teman-teman bisa langsung update tadi ya di 2 akun IG-nya Hugge ya, supaya tahu bahwa barang apa yang terbaru yang ada di sana bisa langsung di apa ya, dicup gitu, kalau orang Surabaya apa sih bilangnya, di tag gitu. Baik, Mbak Feni sama Mbak Natalia, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri obrolan pagi ini? Atau kesannya terhadap kerjasama kita di Benda Design Hub, misal ada mau yang disampaikan? Saya cuma mau ngucapin thank you banget udah dikasih kesempatan, kita bisa ngobrol-ngobrol dan kita bisa kolaborasi bersama juga. Dari awal waktu itu Natalia sampaikan ke pas meeting bareng, maksudnya kerja koordinasi dengan Benda kan. Waktu itu kita ngomong, konsepnya seperti apa, tapi waktu udah jadi kita bilang wow, it's really good. Memang dapet sih ya konsepnya ya. Tempat ini bisa jadi kayak co-working space di mana hampir mirip sama kita punya konsep yang di Surabaya juga. Kita berharap kayak misalkan orang datang nggak cuman kita ngomong, cuman lihat pulang. Iya kan. Sometimes bisa nongkrong. Duduk, ngobrol, ngopi, makan sambil mereka ngeliat cocok enggak, gini enggak. Jadi kan kadang-kadang tuh harus dapat feelingnya. Iya. Nah itu sih yang aku merasa kita akhirnya ketemu juga partner yang di Jakarta yang bisa, maksudnya sama konsepnya sama kita. Thank you banget. Sama-sama. Sama-sama. Bersyukur juga bisa jadi bagian dari Benda Design Hub, Pak. Iya. Itu sih kita juga happy ya, Mir ya. Iya. Bisa bekerja sama. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk datang ke sini untuk bisa benar-benar ngerasain kenyamanan yang ditawarkan oleh Hugge tadi ya. Karena nggak cukup cuma mendengar dari podcast ya. Iya. Harus datang dan Ngerasain. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya. See you.